Halo Jepret Team, setelah kemarin kita sudah berada dalam klimaksnya Ramadan RWI dan kita sudah bertemu dengan teman-teman yang ada di depan dan juga di belakang layar. Kami kemarin melanjutkan menuju buka bersama di rumahnya Bang Simon Nainggolan karena Pak Wani juga masih ada di Jerman. Dan sekarang kita akan membahas dalam DPI, Dewan Pundit Indonesia episode ke-800 sekian. Dimana kita tahu bahwa ada hasil-hasil yang memang kalau banyak pengamat mengatakan ini sudah seperti sesuai dengan skenario prediksi yang diberikan ketika akhirnya Real Madrid mampu mengangkangi Chelsea dan kemudian AC Milan bertahan namun berhasil meloloskan diri ke babak semifinal. DNA adakah faktor di sini? Kematangan adakah faktor di sini? Atau murni tactical? Ataukah ada hal-hal lain yang akan kita bahas? Kalau Jamie Carragher dan kawan-kawan sudah membahas, teman-teman di ESPN FC juga sudah membahas, teman-teman di belahan dunia lain juga sudah membahas. Kali ini kita akan membahas di channel olahraga yang paling diminati sepanjang dunia akhirat dan juga sepanjang dunia yang ada. Bersama dengan siapa nama lu? Rizal dan juga ada Bang Bes di sini. Sudah banyak yang mengatakan bahwa kalau bicara tentang satu hasil di pertandingan kemarin memang sudah layak dan juga sudah gampang ditebak. Tapi sebelum kita menuju ke pertandingan yang berada di Stamford Bridge tadi, kita menuju ke Stadion Diego Maradona dulu, di mana apakah memang itu juga sudah sesuai dengan apa yang ada dalam gambaran Bes sebelum pertandingan kemarin? Ya, kalau kita ngomongin soal AC Milan ya, bukan kebetulan juga Bang, karena mereka menang 4-0. Terus mereka ulang lagi itu di Liga dengan skor 1-0. Terus kemarin mereka datang ke Maradona tentunya dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kita lihat memang Napoli menguasai jalannya pertandingan, tetapi peluangnya setengah semua. Setengah peluang, nggak ada yang istilahnya mainnya aja, penyelamatannya terbaik yang dilakukan adalah yang penalti itu. Sebelum itu dan setelah itu nggak ada penyelamatan yang luar biasa banget. Justru lebih banyak penyelamatan yang lakukan adalah ketika leg pertama, yang ketika Milan menang 1-0. Tapi kemarin gua ngeliat Napoli seperti buru-buru, karena skor 1-0 mereka ingin cepat menyamakan dulu, terus mereka ingin salib rencananya. Tapi gua ngeliat karena mereka bermain terlalu terburu-buru, temponya nggak ada. Akhirnya agak sedikit kebaca Bang, buat orang-orang yang nonton kemarin, itu patternnya sangat kelihatan. Sprint, istilahnya kalau kita main PS nih Jal, main PS itu pencet R2, R1 aja, sprint aja terus, sampai ujung, terus cutback. Ujung, cutback. Jadi nggak ada pattern yang terlalu kreatif gue lihat. Akhirnya mudah kebaca oleh Calabria double sama Leao. Akhirnya nggak ada serangan yang berujung dengan gol sampai menit ke-90. Bahkan gue lihat AC Milan yang justru berhasil mencetak gol karena gue lihat Napoli nggak ada antisipasi. Mereka kehilangan Zango Anguissa yang digantikan oleh pemain Spurs yang sangat gagal juga, Ndombele. Dia kerebut bola dan dia nggak ngelakuin yang dinamakan dengan counter press. Ini gue sebagai pelatih, gue ngeliat pemain kayak begitu, ini antara attitude, kemauan, atau apa yang kurang, gue nggak tahu apa. Ini lu di Champions League, lu kena counter dan lu nggak berani ngelakuin pelanggaran, lu bahkan lari dan effortnya tuh nggak luar biasa. Menurut gue ini Napoli mungkin dia jarang main di level tertinggi di Champions League, makanya ya wajar lah mereka. Kita lihat tadi sebentar ada ball position yang bisa diberikan dan juga bisa ditunjukkan oleh teman-teman. Tadi bagaimana secara tadi malam 74 berbanding 26 sebenarnya. Kemudian juga passing akurasinya. Nggak ada yang salah dengan Napoli, hanya hasilnya yang salah karena ada penalti yang gagal, 2 penalti yang gagal dalam pertandingan ini juga. Yang juga menurut gua turut mempengaruhi yang menjadi hasil akhir tadi. Tapi menurut lu Zal, apakah memang dikatakan Best bahwa lebih kepada Napolinya yang nyerang, yang larinya, yang serangannya monoton gitu, atau memang ya inilah Milan yang bisa tanpa main bagus bikin orang gregetan karena nggak indah lagi sekarang gitu. Tapi toh mereka lolos setelah 16 musim nggak lolos ke semifinal Champions kalau gua nggak salah baca ya. Betul, itu 16 musim absen dan sekalinya masuk lagi ke babak knockout tembus sampai semifinal, sebuah pencapaian banget. Tapi gue sepakat sama Bang Bes, kalau Napoli ini lagi-lagi terlalu naif ya, dia main pakai cara yang sama tiap pekannya. Tapi yang bikin gue unik adalah dia kan datang ke pertandingan ini dengan di status quarter final lawan Milan, dia datang dengan kepercayaan diri sebenarnya, superior di Liga atas Milan dan di 6 bulan pertama ini ya di Serie A. Tapi kemarin mungkin yang berpengaruh bagi Napoli dan Milan sekarang adalah fakta kalau mereka udah ketemu 3 kali dalam 20 hari terakhir. Jelas itu bukan kondisi yang menurut gue sangat-sangat ideal bagi kedua tim yang bertanding, karena lu jadi punya rasa takut akan kekalahan tuh jadi terlalu besar gitu. Terlalu besar rasanya bagi Napoli yang kalahnya juga telak banget kan dari Milan 4-0 bahkan di Milan di Liga terakhir 17 hari yang lalu. Iya, terus mereka ketemu lagi di Champions League dengan cara yang gue khawatir ini Milan ini tim yang sebenarnya lu nggak boleh ketinggalan 1 atau 2 gol lawan Milan, karena ini tim yang punya pattern bertahan yang begitu terbukti lah dari babak 16 besar kemarin. Dia juga cara menangnya begini.
Tapi kalau kemarin bahas dari Bang Gedi kan prediksi bakal jadi match yang boring, gue nggak ngeliat ini match ini sebagai match yang boring sebenarnya. Gue ngeliat match ini tetap match yang sangat seru kalau gue bilang, karena Napoli sempet ngejar gol banget, mereka punya urgensi untuk dapetin gol secepat mungkin. Tapi lagi-lagi Milan kayaknya punya kedewasaan untuk melihat game ini bisa, dia yakin banget. Itu yang pembeda Napoli dan Milan sih. Milan turun dari menit awal, mereka kayak udah tahu kalau mereka bakal lolos, dan itu menurut gue salah satu mental yang nggak dimiliki oleh semua tim. Sepakat untuk apa yang dikatakan oleh kalian berdua, tapi kita mundur dulu ke formasi yang tadi bisa kita lihat, dan juga kalau teman-teman kemarin nonton dan perhatikan dan baca, kita mulai dari pemilihan formasi dan juga tactical play sama apa rencana dari kedua pelatih dulu, Bes. Lo melihat apakah dua-duanya memang ini yang terbaik untuk bisa mereka tampilkan? Kebetulan pernah juga di Liga dan di tim nasional kita ngelawan tim yang punya sayapnya kenceng, Bang. Ini timnas Indonesia. Oh, Indonesia. Jadi antisipasinya adalah fullback itu selalu double team dengan sayap. Dan di sini gue ngelihat AC Milan yang cepat habis itu adalah sayapnya. Karena apa? Karena mereka selalu double team. Ketika mereka kena counter, mereka akan turun untuk double. Makanya kemarin tadi malam tuh jarang sekali kelewat Calabria sama orang Georgia nih, Kvarat. Ini kan nggak kelewat. Karena apa? Karena selalu di double sama Brahimi. Babak kedua pun Mesias masuk. Terus di sisi kiri juga si Politano sampai akhirnya kram, ya kan, ada ankle-nya atau apa cedera. Padahal cuma ngelewatin Hernandez yang nggak bisa. Karena apa? Karena nggak cuma Hernandez yang harus dilewatin, tapi ada di situ Leo yang juga turun. Jadi menurut gua AC Milan udah melakukan antisipasi karena Napoli bermain seperti ini, kata Rizal tadi sepanjang musim dan berhasil di Serie A. Formasi 4-3-3 menyerang begitu cepat vertikal, tetapi AC Milan mengantisipasinya dengan double team sayap sama fullback yang. Tapi ini menarik dari ini ya, dari Napoli Gue karena menariknya, ntar lu sepakat nggak bahwa apa yang dikatakan Bes lagi, atau lu punya pendapat lain? Karena tadi kan yang dibahas Bes tentang Milannya, Napolinya sendiri menurut lu gimana? gue sih ini pengen gue yang kritis dari Napoli adalah karena kan kita sepanjang musim ini Napoli bener kata Bang Bes superior, tapi harus kita ingat juga selama kita bahas Napoli selalu nggak lepas dari pembahasan soal Osimhen, habis itu Kvaratskhelia, Zambo Anguissa, dan juga Kim Min-jae. Tapi masalahnya di pertandingan tadi malam adalah 2 di antara 4 pemain ini nggak hadir gitu, dalam artian mereka kena akumulasi kartu. Jadi gue ngeliat Kim Min-jae kehilangan ini sangat-sangat berpengaruh ke skuadnya Napoli sekarang. Dan juga ketidakhadiran Zambo Anguissa itu yang bikin Napoli ini kesannya gue bilang sorry to say agak culun, jujur aja ya Bang. Tapi kan kemarin masalahnya Osimhen aja yang kita bahas. Iya, tapi kalau kita soal Bukan peran lagi penting, kehilangan 2 pemain ini lagi. Kalau kita bahas Osimhen, Napoli menang lawan Milan, Bang. Napoli menang lawan Milan di Serie A itu skornya 1-2 di San Siro. Ya. Itu tanpa Osimhen. Dia pakai false nine. Iya, tapi maksud yang- gue Berarti Osimhen- apakah lu setuju bahwa kemarin kan kita selalu bahas Osimhen nggak ada. Osimhen. Sekarang ternyata Gua nggak setuju. Rizal bilang ternyata ada 2 pemain lagi yang nggak ada. Gue nggak setuju karena menurut gue Osimhen penting, tetapi Penting, bukan banget. elemen yang sangat penting. Terbukti tadi malam, kalau kita lihat, orang semua bisa lihat tadi malam, berapa peluang yang Osimhen bikin? 1 doang. Itu pun yang pas menit 90 dan itu sangat terlambat dan kelihatan tadi malam seperti nggak fit. Lawan Kjaer aja yang Veteran lah istilahnya veteran yang main. Si air bagus loh. Bagus. Loh, emang dia Veteran. tipe orang bisa baca bola. Iya, reading the game-nya bagus banget tapi Iya, harus tapi diakui. nggak yang bukan top level dunia, mungkin 10 besar center back kan nggak juga. Mungkin Ya. kalau Misalnya kita ngelawan Kjaer aja dia nggak bisa berkutik sama sekali. Ini bukan Osimhen yang cetak 20 sekian gol di Serie A, gue ngelihatnya. Gue ngelihatnya agak sedikit dipaksakan. Baru sembuh dari cedera, maksain yang penting gue main, yang penting gue ada di situ, dan akhirnya tadi malam mungkin 88 menit dia nggak ada di lapangan, gue ngelihatnya. Baru 2 menit terakhir dia nyetak gol itu pun ya memang bagus golnya itu. Balik Tapi lagi kalau ke lo soal tadi. itu ya, soal tadi kenapa gue mengkritisi Dua pemain itu. dua pemain itu nggak ada, karena peran Zambo Anguissa ini selain dia buat build Oh, iya. up, dia juga ini pemainnya nakal kalau gue lihat. Tipe-tipe pemain nakal gimana? Artian kalau lu butuh counter pressing, ketika lu gagal counter pressing kan tuntutannya besar, lu harus bisa menangin bola secepat mungkin. Kalau gagal, yang lu lakuin adalah fall, profesional fall lu lakuin. Tapi Ya. karena nggak ada Zambo Anguissa, pemain Napoli nggak punya tipe pemain seperti itu lagi. Kalau si Ndombele terlalu teknikal, mainnya terlalu teknik, selalu di-main bola terus, minta bola terus. Tapi kalau ada Zambo Anguissa, dia bisa mutus kalau lu lagi nyerang tiba-tiba dalam kondisi transisi lu jadi keserang. Kalau ada Zambo Anguissa, dia pasti akan ngelakuin fall itu, karena kalau lu lihat tadi malam golnya si Milan, gimana bisa seorang Rafael Leao perlu sprint sebanyak 60 meter, 70 meter, nggak ada yang bisa ngentiin dia gitu. Dia dibiarin lari terus, bahkan dikritisi sama kiper langsung. Dia menyayangkan kenapa pemain-pemain kita nggak ada yang berani ngelakuin fall ke si Rafael Leao itu, karena Rafael Leao itu sangat-sangat ini ya, direct banget mainnya, selalu bajak sprint terus. Tapi itu yang disayangkan sih, kenapa nggak ada pemain yang ngelakuin apa ya istilahnya, nakal dikit, karena lu butuh Tactical pemain-pemain fall. nakal seperti itu. Tactical fall namanya. Ya yang sering gue lakukan lah. Dan itu yang sering gue lakukan ke teman-teman gue kalau main, kalau terlalu baik
untuk melepas orang karena kita tahu itu bisa jadi bahaya. Jadi bahaya. Leo diwawancara di post match dan dia ditanya sama Thierry Henry, lo waktu kapan lo memutuskan untuk memang lo mau berlari sampai bawa ke dalam Ajak lari kotak. gitu ya. Dan dia katakan as soon as I receive the ball, gue tahu bahwa gue akan langsung lariin bola. Bahwa dia bukan melihat dulu situasi one on one dengan lawan atau ada zona pressing di situ, tetapi dia udah mikir emang gue pokoknya mau bola lari dulu tuh bola dan ternyata itu lolos. Nah ini bisa seperti itu kayak gimana, Bes? Seorang pemain emang bawaannya pengen bawa lurus, masa sekelas Napoli nggak ada yang bisa menghandle? Inilah yang menurut gue adalah kelebihan seorang Leo. bukan pelatihnya Milan. Oh, Ya, Pioli. Pioli dia mengantisipasi bahwa Napoli dia akan naik, akan high. Biasanya orang kalau udah high, line defensifnya high, sayapnya udah tinggi di atas. Biasanya yang di belakang ini nggak mungkin nunggu juga di belakang. Pasti dia akan nutupin ruang yang ada di tengah supaya jaraknya tuh nggak jauh. Nah, kelemahan line defensif yang high ini adalah space yang di sini tuh bisa dimanfaatkan oleh lawan, khususnya orang yang punya kecepatan. Dan di AC Milan musim lalu pemain terbaik Serie A tidak lain dan tidak bukan Rafael Leao. Dan menurut gue sayang banget Napoli dia udah tahu siapa. Menurut gue bukan Giroud adalah pemain terbaik di Milan, tetapi adalah Rafael Leao. Mereka tidak bisa mengantisipasi. Backnya satu coba menahan tapi nggak bisa. Dan menurut gua ini adalah murni kesalahan dari Napoli, khususnya Ndombele. Dan ini ketika DNA UCL berbicara, setuju. Karena seperti gue bilang di episode-episode sebelumnya, dengan 14 itu Madrid, dengan 7 gelar itu AC Milan. Jadi nggak bisa nggak bahwa kepercayaan diri mereka juga. Ada yang mengatakan bukan Maradona yang jago di UCL. Yang jago di UCL itu AC Milan gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi bahwa ya cara menghandle-nya ternyata kan nggak oke gitu. Tapi Giroud juga sebenarnya punya peran menurut gua. Satu, walaupun penalti gagal dia sempat frustrasi, tapi dia bisa bales recovery itu hanya di dalam babak yang sama dengan satu peluang lagi sebelumnya. Dan yang kedua, kalau lu perhatikan apakah ini gampang atau susah? Karena bola dari Leo itu dia akhirnya nggak kontrol loh. Dalam kondisi satu penalti gagal, satu tendangan bisa dicegah penjaga gawang Napoli, dia langsung tetap melakukan first time, bukan yang indah, tapi maksud gue bola datar dia langsung sikat gitu. Begitu ya. Lo melihat ada emang ini Giroud banget atau gimana? Sangat-sangat Giroud banget, dan harus kita ingat Giroud ini spesialis partai-partai knockouts. Kalau di timnasnya di Prancis dia sangat-sangat bisa reliable lah di partai-partai seperti ini. Dan ini yang gue bilang kenapa Giroud banget, dia bisa bikin para back lawan tuh jadi mikir, gue harus mengantisipasi pergerakan Giroud yang sangat-sangat nggak ketebak. Kalau lu ibaratnya apa ya, kalau lu back mau ngepres dia bisa lebih link up sama pemain-pemain di sekitar. Kalau lu nggak ngepres dia bisa balik badan dan bikin gol. Dan kehadiran dia di kotak penalti itu gue bilang sangat-sangat bikin nggak nyaman banget bagi back-back di belakang. Dan kalau gue harap sih dia masih punya stamina untuk tampil di level ini di tinggi ini terus. Apalagi kalau pendampingnya adalah Leo. Karena kalau kita lihat tadi malam ketika as soon as Leo diganti, itu Milan ya kita tahu sendiri dia drop off-nya terlalu tinggi apabila Leo ini dan tapi pada saat tactical Leo nggak kekawal. Lu kan tahu either dia akan shooting atau akan ngasih kan. Nah, lu lihat juga yang ngawal Giroud gimana? Ini yang menurut gua apa ada hubungannya dengan high defensive line tadi lu bilang? Iya, ada hubungannya dengan high defensive line karena setelah high defensive line ini kebrok, kan Liverpool sering banget tuh. Salah satu kelemahan terbesar Kenapa Liverpool. lu bawa ke situ? Iya kan, sama press atas high defensive line, Ya, kelemahannya di situ. betul. Nah, di Ini kan urgensinya dia memang kepepet harus cetak gol ya. nyari gol. kandang. Nah, menurut gua ketika Leo yang melakukan counter, dia udah ngelewatin satu pemain, ngelewatin dua pemain, sisa satu pemain yang belum lewat, itu akhirnya semua pemain gua ngelihatnya itu fokusnya sama dia. Akhirnya nggak ngelihat sosok seorang Giroud yang memperlambat larinya gua ngelihat. Karena kalau Giroud juga sprintnya sekenceng Leo, mungkin dia akan ada di dekat banget di gawang. Tapi ini Giroud-nya tuh ada di luar kotak kecil itu. Jadi akhirnya Leo nggak perlu ngelakuin back pass banget atau cutback, cukup pas ke samping standar, akhirnya dia langsung nge-shoot. Nah, itu yang hebat. Dan kalau gue lihat emang formasi Milan ini disiapkan untuk situasi-situasi seperti itu ya, karena dia dengan 4-2-3-1, jangankan di pertandingan tadi malam, pertandingan di pekan lalu pun juga kita udah sebenarnya udah siap ngeliat ini terus dari Milan, karena dari fullbacknya itu kalau kita lihat si Napoli, Dilo dan si Mario Rui, itu ya gue bilang makanannya si Brahim sama si Leo banget. Kalau gue ngeliatnya bukan 4-2-3-1 Bang, karena AC Milan tadi malam nggak main pakai nomor 10. Memang si Benacer ya, si Brahim ada, Benacer juga. ada, tetapi lebih ke 4-5-1. Karena mereka tahu Napoli ini bukan cuma kuat di Kvaratskhelia,
tapi juga mereka kuat di satu orang Tapi pemain si yang Kvaratskhelia namanya Lobotka. ini maruk kemarin gue lihat. Iya. Ya dia selalu mencoba hal yang sama, coba Dia, ngelewatin, coba ini. dia bisa ajaib ngelewatinnya, tapi selalu mau diselesaikan, selalu Decision mau making-nya. hajar. Tapi gue sih ngeliat si Mangan orang Mangan itu kan bagus lagi mainnya. Si kipernya Bagus banget malah. Mike Milan Maignan, juga. ya, Mike Jadi kan Maignan. maksud gue, lo boleh bicara tactical, bla bla bla, lo boleh bicara tadi Milan begini, tapi nggak bisa lepas juga. Sebenarnya kan Napoli melakukan hal yang harus mereka lakukan juga, tapi lagi-lagi dia nih bagus gitu, dan kita lihat statistiknya juga 3 penyelamatan dan bisa kita lihat semua nih di sini. Penalti save-nya juga meyakinkan gitu loh. Kalau dibandingkan dengan performa di leg sebelumnya, menurut gua lebih bagus yang leg sebelumnya. Kalau yang ini Napolinya nggak banyak shoot on target, selalu Sebenarnya, ke atas. menurut Bahkan, lo? iya, bahkan ada Kvaratskhelia yang dia ngelewatin 2 pemain, Lewat dia Awi di kiri. chip, tapi dia shoot kencang banget tapi ke atas. Itu kan Iya, bukan kena ke kiper kan? bukan kena ke kiper. Jadi menurut gua tadi malam kerja kerasnya Mike Maignan itu cuma penalti aja, sama ya nangkap-nangkap save-save simple. Setuju nggak lo? Nggak Cuman setuju- begitu nggak- doang. nggak setuju juga sih. Karena kenapa gue bilang nggak setuju? Karena dia saking jagonya, back pun jadi makin nyaman dengan dia. Jadi dia bisa, back ini kalau penting banget ya, kalau dia bisa percaya sama kiper, lu setidaknya bisa apa ya? Lu punya kepercayaan diri lebih lah ketika lu menghadapi pemain yang sangat teknikal seperti Kvaratskhelia dan seorang pembunuh banget tuh, pembunuh berdarah dingin si Osimhen. Ketika lu punya kehadiran si Maignan ini, Oke. lu punya keyakinan karena kita tahu juga di musim ini kan Milan punya naik surut ya, apalagi naik surutnya itu momen di akhir Iya. di awal tahun 2023 itu karena nggak kehadiran Maignan. Tapi kesimpulannya kalau menurut gua, sorry gue potong Zal, itu apakah memang Napoli tahu benar bahwa they have to give effort 100% plus tuh emang di Liga Italia udah, dan mereka udah berhasil begitu. Artinya ketika selesai pun mereka kan nggak terlalu yang emosional down kalah. banget, Yang kalau sering kita lihat di Champions League untuk babak-babak seperti ini kan ada yang nangis, ada yang apa. Mereka kayak tahu bener bahwa gua bisa dapetin dulu yang juara itu juga udah ini. Berbeda dengan Milan yang setelah 16 tahun dia pengen banget totalitas di sini, dan nothing tulus siapa tahu bisa jadi sesuatu. Lu melihatnya gimana? Yes, apalagi Milan, Inter itu di zona yang berbahaya banget di Liga, Bang. Itu Karena dia, mereka Bang. belum tentu lolos Liga Champions. Di zona apalagi 4 itu kalau ya. besok Juve lolos, apalagi besok Juve lolos di persidangan, poinnya yang 12 poin itu dibalikin, Lompat itu jauh dia. dua tim kota Milan ini dua-duanya out dari 4 Jadi besar. cabut. Iya, karena Juve bakal jadi peringkat 2, Lazio dan Roma di situ. Dan menurut gua in the end, feeling gue in the end, salah satu di antara Inter atau Milan yang bakal masuk Liga Champions musim depan. Tapi Nggak dua-duanya. dua-duanya akan lolos ke semifinal kan? Ya, tapi kalau mereka harus juara kalau mau lolos Liga Champions, dan menurut gua ya ada kemungkinan, tetapi lebih sulit untuk di Liga. Liganya sulit banget karena mereka udah agak jauh, performa mereka beda banget. Inter Milan, AC Milan di Liga itu melempem, tapi di Liga Champions mentalnya berbeda. Mereka bikin tifo, mereka kerja keras. Rafael Leao musim ini dikritik habis-habisan loh. Rafael Leao, tapi di Liga Champions dia punya wajah yang Bakal beda. all Italian semifinal nggak? Harusnya begitu. Seharusnya dua Inter akan ketemu di semifinal karena Dua Milan. situasinya udah ngarahin ke sana banget ya. Dan itu Karena menurut lu akan malah jadi seru? jadi seru banget karena prospek mereka, salah satu dari mereka akan ada di final itu yang bikin kita ngebayanginnya itu seru banget kan soalnya, Bang. Pendukung AC Milan, pendukung Inter Milan, silakan kirimkan komen-komen di dalam kolom komen kalian, Jebret Tim. Kalau kalian memang ada yang ingin disampaikan, silakan tulis di situ. Harapan dari fans Inter Milan yang masih harus menunggu leg 2 ya, dan juga AC Milan yang sudah lolos. Kalian mungkin mau bilang ya mau menang itu bebas dan lain sebagainya. Silahkan, ini waktunya kalian untuk menuliskan itu semua. Tapi di match yang lain, Yap. saya melihat banyak komentator di luar yang bahkan emosional mengatakan bahwa ini tuh terlalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita tuh berharap ada letupan-letupan dari Chelsea yang bisa membuat game ini tuh ada nggak usah keajaiban, tapi paling hidup tidak lah, membuat ya. orang salah lah dalam memprediksi. Tapi kok ini sama banget gitu. Madrid ditekan dulu, kemudian dia nggak bisa cetak gol. Bahkan katanya kalau pertandingan ini pun diselesaikan sampai tengah malam, katanya Chelsea nggak akan cetak gol. Sementara Madrid dikasih transisi 1 kali dari serangan balik Ya. akan bisa cetak gol. Dan Betul. itu terjadi lagi. Dan Rizal dan juga Bes. Yap. Siapa mau duluan? Gue dulu jalan ya. Ya, silakan. Menurut gua tadi malam, Chelsea udah ngelakuin apa yang mereka bisa lakuin. Dan Sama ada kayak Yang sebisa satu. mungkin. Ada sebisa mungkin, dan ada perubahan taktikal yang gue sangat apresiasi dari Frank Lampard Yaitu? dengan menaruh seorang N'Golo Kante di depan, di atas. Nah, ini menurut gue adalah perubahan taktik yang mungkin bikin bingung Madrid juga, dan kita juga sebagai penonton lah. Kante kan gelandang bertahan, jangkar yang nahan, kenapa ada di atas? Nah, gue sebagai pelatih gue bisa merasakan apa yang kira-kira Lampard pengen nih. Karena dia main di home, akhirnya gue ngelihat bahwa ini si Kante ditaruh di atas, Gallagher ditaruh di atas buat ngepres.
Karena nomor 10-nya Chelsea yang lain nggak fit, terus ngepresnya nggak bagus. Nah ini menurut gua hal yang istilahnya mungkin 2-3 minggu baru dia di Chelsea, ini pertandingan terbaik Chelsea di bawah Frank Lampard. Walaupun kalahnya 2-0, karena ada perubahan taktikal yang dia lakukan. Sampai babak pertama, terus babak kedua sedikit, itu Chelsea masih agak nguasain. Itu karena Courtois aja mainnya bagus. Kalau nggak, mungkin 1-0 aja di babak pertama, mungkin akan ya ada sedikit bikin deg-degan Madrid. Walaupun akhirnya menurut gua Madrid yang bakal lolos. Tetapi ini patut kita apresiasi perubahan Ini taktikal. nice try ya, bukan Nica ya. Ini ntar kayak pelajaran sejarah kita. Perubahan taktikal yang menurut gua cukup bold dari Frank Lampard. Tapi kita ngelihat Chelsea mungkin oke, kalau lu bilang dia ini penampilan terbaik bersama Tapi Lampard. paling juga sampai menit 60 kan ya. Ya, Nah itu lumayan. setelah datang gol pertama, ini Chelsea udah kayak nggak ada identitasnya. Bahkan Didier Drogba mengatakan setelah post match dia bilang ini bukan tim Chelsea yang gue kenal lagi. Bahkan jangan jauh-jauh ke era dia yang juara ya. Era musim lalu pun ini udah bukan identitas Chelsea lagi. Jadi gue nggak ngeliat Chelsea ini udah jadi tim yang punya identitas. Bahkan Lampard, ini game keempat Lampard ya, lagi-lagi 4 kekalahan beruntun. Ya duanya kan ada lawan Madrid. Dua-duanya lawan Madrid dan dua-duanya sama-sama kalah dengan cara yang sebenarnya mirip-mirip juga. Tapi gue nggak ngebayangin ya, mungkin Bang Besta bisa nambahin dari sudut pandang kepelatihan. Lu 4 game turun, lu 4 game juga dengan taktik yang beda-beda semua, komposisi pemain yang beda-beda semua. Gue nggak yakin ini Lampard bahkan bisa ini bisa jadi bad influence buat semuanya. Buat Chelsea moral pemain bakal makin hancur, dan buat Lampard justru dia ngerusak reputasi karir dia sendiri dengan terjun lagi ke Chelsea dengan nyoba hal-hal kayak begini lagi yang gue yakin dia pun nggak tahu kalau kesebelasan terbaik Chelsea itu kayak apa sekarang ini. Daripada nganggur, Jal. Daripada nganggur, lumayan Itu lu Chelsea. ngomong sama diri lu sendiri atau gimana? Tapi ngomongin tentang pemain tadi, lu kan mengapresiasi Kante. Ya. Beberapa peluang juga gue lihat bisa didapatkan. Tapi secara statistik, Bes, pencetak gol mereka kan Havertz 9, Gallagher 2. Kante, Fernandes, Cucurella itu belum pernah golin. Yang ada juga Kovacic sama James 2 gol. Apa nggak terlalu memang lu kalau nggak memang berharap berlebih kepada Kante, lu kan malah kayak mau nunggu keajaiban gitu. Lu malah naruhnya Kante ya bagaimanapun menurut gua posisi yang ideal bukan di situ gitu. Ya. Buat ngejutin pemain tuh secara statistik emang dia bukan kayak bisa bikin jadi game changer untuk bukan. mencetak gol. Lalu lo lihat gimana? Ini kayak ngelempar dadu aja sih Lampard. Ngelempar dadu yang keluar 1 apa 6. Nah kebetulan yang diincar 6 tapi yang keluar adalah 3. Ternyata 3 ini nggak cukup karena Madrid ngelempar dadu juga tapi 4. Ya. Nah di sini dalam artian adalah Ngolo Kante nggak cukup. Dari fase defensif, kan pressing itu adalah fase defensif. Ketika defensif, pressing, luar biasa Kante nggak ada masalah. Tapi ketika fase ofensif, dia dapat bola. Kan ada peluang tuh di dalam kotak penalti. Ya. Syutingnya nggak Nah, bagus. itu. Kalau dia syutingnya nggak saku bagus. bisa gol sebenarnya kalau Tapi gitu. kan ya tadi gue bilang, Cucurella pun ternyata belum golin. Kan dia ada yang berhadapan langsung, Yes. bahkan kalau ada fotonya ya, Ya, se-still itu, ada kayak 2 detik, semua mikir dulu. Tau-tau dia nendang, yang Courtois pun nggak yang harus melakukan akrobatik gitu. Tapi kalau kita balik ke pertandingan di leg 1, nyaris Chelsea nggak ada peluang yang Betul. sematang itu, ya kan? Betul. Kalau diingat, ya kita nggak ingat malah Courtois ngelakuin save yang gimana banget. Tapi yang pertandingan kali ini kita ngeliat salah satu hero-nya itu bukan hanya Rodrigo. Oke, Rodrigo 2 gol, tetapi seorang Thibaut Courtois pun mainnya bagus banget tadi malam. Itu deserve banget man of the match menurut gua. Kalau misalnya Rodrigo cetakkan cuma 1, tapi karena 2 ya kaulah. Ya tapi sebelum ke Madrid, ntar kita tutup. Sebelum ke Madrid masih tentang Chelsea dulu kan. Gue juga dengar apa yang Lampard bilang bahwa sampai sebelum gol yang pertama tuh kita bermain apa yang gua harapkan, dia bilang. Pemain punya banyak peluang, tapi lagi-lagi masalah kita di 4 pertandingan kekalahan mereka juga adalah masalah mencetak gol. Dan dia bilang setelah kebobolan itu 3-0, anak-anak mikir udah nggak fokus lagi. Akhirnya pertandingan berakhir seperti yang bisa kita lihat gitu. Nah, ada yang gue bilang tadi, komentator sampai bilang ini, lo mau biarin sampai tengah malam juga. Chelsea itu nggak bisa ngegolin. Mindset mereka, mentalitas mereka udah sedrop itu untuk mencetak gol. Bahwa mereka tuh kayak menghadapi sebuah sebuah halangan yang gede untuk yang namanya ngegolin gitu. Lu setuju nggak? Dan bagaimana menurut lu supaya itu bisa runtuh gitu? Gue sepakat banget karena dia udah nggak cuma 4 pertandingan bersama Felix mulai ngasal-asalan tendangan jauh apa. Modric ada peluang one on one bahkan tadi Makanya. malam. Jadi bukan cuma 4 game sama Lampard, kita harus tarik ke belakang juga dari awal musim bahkan. Chelsea ini udah masalahnya udah mencetak gol. Tapi yang menjadi kendala adalah kenapa gue ini yakin banget masalahnya akan terus berlanjut. Karena ini mereka udah nyadar ini dari awal musim mereka punya masalah untuk mencetak gol. Mereka datengin pemain lini depan sebanyak mungkin. Total ada 11 pemain sekarang untuk mengisi formasi 4-3-3. Dalam artian ada sekitar 11 pemain memperebutkan 3 posisi. Itu kondisi yang sangat-sangat nggak ideal. Tapi nggak ada striker.
Tapi strikernya Aubameyang, tapi nggak bisa diharapin aduh. juga. Sama Datro Fofana tuh pemain yang didatengin nggak terkenal itu. Tapi gue bilang ini Chelsea masalahnya akan terus berlanjut. Masalah mencetak gol mereka akan terus berlanjut. Dan Lampard pun bukan jawaban dari masalah ini. Karena mereka udah ngelakuin ini berulang-ulang. Lagi-lagi gue bilang mereka nggak tahu starting 11 terbaik mereka siapa. Dan kalau gue bilang mereka caranya bisa ngakhirin penderitaan mereka untuk mencetak gol gimana, gue nggak ngeliat ada caranya dari musim Lo ini. ada nggak caranya? Cara Rizal Habisin buntu musim tuh. ini. Buntu banget Chelsea. kalau menurut gue caranya adalah ngubah formasi. Ini kan 4 Sesimpel itu kah? Tapi Lampard 4 game berubah formasi tiap match. Menurut gua harus balik ke formasi 3 back yang pakai sayap. Karena ketika Graham Potter lolos melawan Borussia Dortmund, dia pakai 3-4-3. Nah, ini kan di change lagi sama dia nih, jadi cuman pakai 1 orang. bahkan. Sedangkan yang dibeli siapa di Chelsea? Mudryk dibeli, terus beli Madueke, winger-winger kan si dibeli Joe juga. Felix juga dibeli, yang menurut gua mainnya cukup bagus kalau mainnya di sayap. Dan sekarang mereka tanpa sayap mainnya. Mereka mainnya pakai fullback yang berperan sebagai sayap. Mungkin bisa dipertimbangkan formasi 3-4-3 balik Tapi lagi. menurut gua apakah kita, ini terakhir gue sebelum kita ke Madrid, apakah cukup fair kita mengkritisi sekritis inilah sebenarnya Chelsea? Padahal kan kita tahu memang masalah besar yang mereka dapatkan dari era Abramovich yang akhirnya berhasil mengambil hati pendukung Chelsea yang dulu juga ditentang karena dia dari Rusia, punya duit banyak dan sebagainya. Tiba-tiba diganti sama orang Amerika ini yang kita pun juga belum tahu rekam jejaknya, strateginya gitu. Apakah memang sebenarnya at least memang kita harus kasih mereka kayak 1 season, 2 season dulu untuk bisa lihat Chelsea yang baru, bukan yang kayak sekarang kita langsung kayak ngetawain kita yang lihat emang akan begitu nggak sih namanya juga? Ini harus udah jadi alarm yang Iya sangat dong. parah untuk Chelsea. Parah Karena apa? Mereka aja udah gagal total, bukan di Liga, Bang. Gagal total di transfer pemain. Menurut gua salahnya ngapain dia lolos yang di Champion? Itu malah makin Ngejar di situ ya. situ jadinya. kan. Tapi di Liga pun udah jauh banget. Jauh. Tetapi Ya Liverpool pun juga gitu, Bes. Dalam keadaan yang aman-aman aja manajemennya. Tapi masih di bawah, lebih di bawah Chelsea. Ya iya, ada maksud gua kan? sama-sama di bawah gitu loh. Liverpool musim depan masih ada harapan main di Eropa. Lah dia kan juga masih ada harapan aja. Oh, Maksud- jauh banget. Maksud gua harapan untuk lebih bagus iya, gitu. iya. Tapi gue ngelihatnya karena pertandingan tadi malam ada harapan untuk lebih bagus. Ini bakal seru banget, Bang, di Liga Nah, Inggris. makanya. Bakal seru banget di Liga Inggris di Sisa penghujung ini. terakhir ini. Karena Chelsea bakal ketemu Arsenal, bakal ketemu City. Ini nggak akan serta-merta karena mereka babak belur di Champion, babak belur di Liga, mereka bakal langsung OTW lolos. Enggak, kalau menurut gua. Karena ada perubahan taktik yang dilakukan oleh Lampard ini, gua yakin pasti dia bisa ngerubah peta kekuatan juara. Berarti lo IPL. melihat justru Lampard berani ambil resiko, walaupun daripada nggak ada kerjaan, kalau lo malah bisa merusak Iya, itu dia. kredibilitasnya. Diri dia sendiri. Kita lihat bagaimana Jebretin kasih komen, Daripada walaupun nganggur, biasanya nggak sepi kalau pendukung Chelsea, tapi gue yakin kalian tetap ada. Ayo, yang pendukung Chelsea kirim komen apakah memang keputusan dari seorang Lampard ini bagus untuk dia, ataukah malah akan mengganggu kredibilitas namanya sebagai legend di Chelsea. Yap. Madrid, Rodrigo. Vinicius sama Benzema lagi nggak ngegolin adalah si Rodrigo. Yap. 2 gol pula Dua gol dan langsung. kemudian ada Modric yang kayak nggak ada tua-tuanya kemarin main juga bisa ngambil positioning yang Iya. Ya. ngeri banget ya. Ada Valverde sambil kasih assist juga. Courtois mainnya tadi bagus kata Bes. Lo lihat Madrid Ancelotti ini gimana kemarin? Madrid just being Madrid sebenarnya kalau Gue kita nonton sampai babak pertama tuh sebenarnya kayak Madrid ya kayak biasa, Iya. keserang gitu. Kayak kita nggak tahu gimana cara mereka bisa menangin pertandingan ini, tapi kalau kita lihat full time ya, tiba-tiba mereka menang juga. Itu Madrid banget. Dan kalau gue lihat dari Madrid tadi malam, lagi-lagi mereka menunjukkan kedewasaan, lagi-lagi mereka menunjukkan gimana sih cara mereka bisa lolos di knockouts. Kenapa mereka bisa selalu berbicara banyak di Liga Champions? Ya jawabannya kalau lu tonton semalam ya itu jawaban dari Madrid. Ketika lu pemain-pemain kunci lu macam Benzema dan Vinicius, gue bilang kalau dari aspek ini gue setuju. Chelsea berhasil bikin mereka kalem lah istilahnya. Mereka nggak banyak berbicara tadi malam, nggak bisa banyak bikin peluang juga Benzema dan Vinicius. Tapi ada pembeda-pembeda lain yang bisa muncul. Kenapa inilah gue bilang faktor kualitas individu bisa jadi pembeda. Karena Rodrigo juga baru nyetak sekian gol di UCL, tapi semua golnya itu gol-gol krusial. Selalu hadir ketika di babak knockouts dan berhadapan dengan tim Inggris. Jadi dalam artian pemain ini punya punya fortune bagus ketika berhadapan dengan tim Inggris gitu. Musim lalu lawan Chelsea, lawan City juga di menit 90 nyetak 2 gol langsung. Dan lawan yang tim Inggris lagi musim ini lawan Chelsea langsung 2 gol. Kalau gue bilang Madrid ini masih jadi favorit lah intinya, jadi favorit untuk juara. Vinicius, Benzema, Rodrigo, Modric, Kroos, Valverde, Camavinga, Alaba, Militao, Nggak ada Carvajal, perubahan. Courtois. Best.
Ya, ini klasik Real Madrid. Ini membuktikan bahwa Ancelotti adalah memang salah satu pelatih terbaik sepanjang masa menurut gue di Champions Terbaik League. secara results apa secara Result. Tactical. Secara result. Kalau dilihat dari taktikalnya standar, nggak ada filosofi yang bagaimana banget. Klopp aja menurut gue, Kloppnya Liverpool aja, dia punya ciri khas. Pressing atas, counter press. Mourinho aja yang begitu-begitu dia punya ciri khas, parkir bus, deep defense, Identitas Pep dan seterusnya. Ancelotti identitasnya apa? Menurut gua dia sangat pragmatis, bermain counter, bermain memanfaatkan kelebihan yang dia punya dan dia udah lakuin itu. Jadi kita harus ngacungin jempol pemain-pemainnya Real Madrid ini kan cabut. Ya. Si Varane cabut yang dikatakan adalah salah satu leader, terus juga cabut seorang Casemiro, terus Ramos warga lokal pride cabut juga, tapi dibuktikan dengan datang Alaba. Sekarang bahkan menurut gue di lini tengah tadi Bang Valen bilang soal Modric bagus, tadi juga Toni Kroos, dan menurut gue salah satu yang menjadi bintang masa depan ya Valverde di situ karena dia ada di mana-mana. Gol kedua itu jelas membuktikan bahwa dia nggak cuma defend doang, dia nggak cuma ngepres, nggak cuma transisi bertahan, tapi juga bisa ngelakuin quick passing. Tapi maksud gue udah tahu kayak gitu gitu loh. Kenapa tetap tidak terantisipasi maksud gue? Apa yang membuat Madrid berbeda gitu maksud gue? Apakah tadi dengan Benzema dan ini lagi enggak, Rodrigo bisa dimunculkan oleh Ancelotti yang ya pasti bukan kebetulan kan? Dia pasti punya game plan untuk eksekusi Rodrigo gitu loh. Lo menurut kalian? Banyak orang yang bertanya tadi malam kemana sih Benzema? Kok Benzema banyakan Ya kan kayak dikantongin kan? banyak defend, banyakan mundur, dan justru ini menariknya yang gue lihat karena Benzema yang mundur itu sayap kan begini, ketika Benzema itu mundur, dua orang striker ini akhirnya dia menyempit. Akhirnya banyak kita lihat kombinasi yang terjadi itu bukan malah Benzema Rodrigo atau Benzema Vini, tetapi Vini Rodri. Nyebrang kan? Ya, gol pertamanya pun terjadi gitu. Menurut gue ya kesalahan Chelsea juga. Masa udah kena sprint sekali ambil. Iya, di dunia kepelatihan kita selalu Fatal kasih tau itu ya. pemain jangan pernah sekali ambil. Kecuali ini maksud ada gue yang proses yang gol yang pertama. pertama. Kecuali ada yang cover. Kemarin nggak ada yang cover sama sekali. Itu bukan mau sekali ambil, Pes. Itu dia udah lari, udah kepalang tanggung, mau Ambil aja disikat. Iya, nggak kena kan. Kalau akhirnya. sekali ambil tuh kan emang jaraknya nggak yang 50-50 itu maksud gue gitu. Akhirnya lolos gitu. Itu kalau kena bisa kartu. Kartu. Iya. Di otaknya Keras. kayaknya bola kan lebih deket ke si Chelsea kan. Tapi emang Rodrigo kualitasnya menunjukkan di situ, dan ketika dia udah bisa ngelewatin, dia nggak langsung pengen selesaikan Betul. kan. Dia Itu kasih ke oper-operan Vini dulu. Vini juga nggak langsung pengen menyelesaikan, dikasih Dibalikin lagi lagi ke dia. Nah, yang bikin beda kan tadi kita bahas di awal AC Milan Giroud golnya dia langsung first time. Tadi malam kalau kita nonton, Rodrigo itu masih ngontrol, Pak. Gol pertama itu dia kontrol, Betul. dia lihat lagi, Baru dia sikat, baru kan? dia sikat. Yap. Nah, ini yang membuktikan bahwa Chelsea kemana gelandangnya, bukan backnya ya, karena backnya udah nutup Iya. kiper, tapi gelandangnya kemana? Ini bisa seenak itu di dalam kotak penalti, menurut gua ya sangat fatal aja. Kalau Total kita- shotnya jauh loh. Nah, Jauh banget sebenarnya. Tapi ini ya, ini itu kalau kita lihat Madrid. statistik, Bang. Kalau kita statistik, ini adalah rangkuman babak satu, babak kedua. Iya. Kalau babak pertama, ini Chelsea banget. Iya, Babak arahnya kedua Chelsea. baru Madrid yang pegang. Makanya total shootnya ya banyakan Chelsea. Dan man of the match-nya kan Zal ini Valverde. Dan analis mengatakan bahwa sekarang apalagi bagi seorang Ancelotti tapi juga bagi banyak pelatih, pemain yang paling diidamkan di lini tengah ya kayak Valverde. Job desk utamanya bertahan, tapi dia tahu kapan saatnya penting untuk dia ke depan dan berkontribut dalam sebuah serangan itu, apakah menjadi gol atau menjadi shots on target apapun itulah. Gitu. Seistimewa itukah Valverde? Istimewa banget. Gue ngeliat dia yang kontribusi utama dia, kekuatan utama dia adalah powernya, dan dan ini dia agresivitas dia. Ini pemain monster banget kalau di lini tengah, bahkan area dia coverage area itu dia salah satu tertinggi di Madrid bahkan. Dia jadi dalam artian dia semua lini bisa dia kerjain lah. Dia bisa ngelakuin Dulu defense. Casemiro ya. Casemiro di situ. Casemiro mengisi posisi itu juga. Tapi sekarang kalau ada Valverde, dia kayak kesannya ini impian semua pelatih lah. Dalam artian dia disuruh apa aja mau. Dia disuruh bantu defense mau, disuruh nyerang pun juga punya kontribusi nyerang yang bagus. Ya. Bahkan pemain Luis Suarez memuji dia di timnas kan di Uruguay kalau dia pemain yang paling mengingatkan akan sosok Steven Gerrard si Valverde ini. Bahkan karena shoot powernya juga punya Bedanya kemiripan kecil dari doang, pendek. teknik ininya. Siapa? Valverde. Valverde pendek. Tapi dari teknik passing, teknik shoot sangat-sangat mirip sama Steven Gerrard. Kalau kata pelatih-pelatihnya juga sangat-sangat mengingatkan akan sosok Steven Gerrard lah. Tapi kalau gue lihat Valverde seserem ini aja gue bilang masih bisa improve banget karena dalam game dia masih punya kelemahan. Jadi gue bilang ini jadi hot property banget dan gue bahkan juga cenderung ini juga ya penasaran juga ada nggak sih tim-tim lain yang ngincer dia gitu Valverde apa karena dia udah di Real Madrid.
jadi dia udah nggak perlu kemana-mana lagi. Tapi gue akan sangat tertarik apabila ada tim-tim lain yang ibaratnya ngetok udah pasti pintu. jelas lah. Ini Bang, Bertahan. sedikit ngomongin soal Valverde. Orang banyak bilang sepak bola modern, taktik, teknik, kualitas passing, kontrol dan segala macam. Jangan lupa bos, Valverde kelebihannya apa? Fisik. Dia punya Kuat banget. fisik yang sangat bagus, stamina yang sangat bagus. Dan ini nggak bisa dipisahkan. Sepak bola modern itu nggak bisa cuma kita mikir harus taktik, harus bisa passing, harus bisa taktikal. Tapi fisik lo harus bagus juga kayak seorang Valverde. Nggak bisa Madrid ini jalan kalau cuman ngandalin Vinicius yang cepat, Kroos yang punya passing bagus, Modric yang passing bagus. Tetapi fisiknya juga harus dilatih macam Valverde. Berarti ya lo ngomong bahwa apa yang dilakukan oleh Sintayong benar juga dong. Bener lah, Pemain-pemain kita benar. secara taktikal udah dapat dari Luis Milla. Tekan di fisik. Dan Habis sekarang itu butuh fisik dan butuh mental. fisik. Dan menurut gue Jadi ya dua pemain yang sudah mendapatkan dua gaya seperti itu beruntung banget dong pemain. beruntung banget. Karena apa? Karena pemain yang sempurna ini menguasain teknik, taktik, dan fisik. Karena kalau cuman kita ngajarin teknik aja, itu kan ya kalau dia nggak punya stamina, ini nggak bisa jalan tekniknya. Kalau kita ajarin taktik aja, boring dia. Nah, menurut lo Madrid yang mana? Madrid dia nguasain semuanya bang. Monster ini tim monster bisa semua. Enggak menurut gua. Sangat Bang. Apa yang kurang berarti di antara tiga teknik, taktik, fisik? Fisik menurut gua. Justru fisiknya. Tapi kalau kita Dia lihat kayaknya lebih ke efisien tactical Eropa lah. Kalau dibilangin soal fisiknya kendor Madrid, justru golnya banyak di babak kedua musim ini dan musim lalu. Ya, makanya Champions berarti kan League. fisik. Fisiknya bagus. bagus. Golnya banyak di babak kedua. Lawan Dan- Chelsea babak kedua golnya. dan kalau Chelsea kita- udah Bukan kendor. fisiknya bagus, itu karena lu punya tactical dan juga punya efisiensi permainan yang baik. game plan yang bagus juga. Makanya lu akhirnya bisa mencetakkan babak yang kedua karena paling badak-badaknya siapa sih? Coba kalau Tapi dipikir-pikir kalau kita pemainnya. pikir juga Bang ya, karena kalau kita bilang menanyakan fisik mereka gitu, mereka kan jarang menguasain bola gitu. Dalam artian mereka lebih sering lawan yang megang Iya. bola. Dan kalau gue bilang, lu ketika lu cuma nonton bola doang, lu lebih capek daripada lu megang bola. Dalam arti dia harus ngejar bola, dia harus ngejar lawan. Jadi menunjukkan kalau Madrid ini kualitas fisiknya emang di atas rata-rata kalau gue bilang juga. Ya terserah lah lo apa berdua bilang apa, tapi bagi gua lebih ke tactical karena gue percaya tactical itu yang dapat membuat fisik itu jadi tidak terlihat lemah. Apalagi ada Benzema, ada Kroos, ada Modric. Gue bongkar buat nyari ijazah ketemu majalah yang 12 tahun yang lalu baru profil Benzema yang katanya akan bersinar gitu. 12-13 tahun kemudian lah ini orang masih jadi headline berita atau malah sekarang berita lebih gede dari dulu. Tapi itu kan pendapat kami bertiga. Gimana menurut kalian? Jebretin boleh juga tulis di kolom komen kalian, apakah menurut kalian memang keandalannya dari Madrid ini tiga hal tadi atau menurut kalian kekurangannya di mana? Mau Anda Madridista ataupun juga apapun silakan kirim di kolom komen. Kita akan menyaksikan Champions League lagi nanti malam. Tapi ngomongin Madrid, Bes dan juga Rizal, how to stop them berarti di semifinal karena seorang Ancelotti aja udah semifinal ke-9 kalau gua Kalinya ya. kalau gue bener bacanya gitu. Jadi kayak ini kayak udah sebuah kebiasaan yang gue udah tahu mau ngapain di semifinal siapapun lawannya gitu, Bes. Barcelona udah membuktikan berapa kali musim ini, udah bahkan musim lalu juga dengan udah ada Xavi, cara menghentikan Madrid. Ya cara mereka menghentikan Madrid adalah bertahan. Sayangnya menggunakan kemampuan yang mereka hebat. Madrid kan hebatnya defend counter. Tapi kalau lawannya udah defend duluan, apanya yang mau di counter? Bukannya itu Barcelona. Ya itu makanya. Bukan maksud gue bukan Gedoran itu cara dia ngelawan jadi. Barcelona malah. Lu bertahan. Enggak, gue ngelihatnya Barcelona justru lebih banyak bertahan ketika ngelawan Madrid. Nah jadi makanya Sebutkan sejarahnya yang mana aja. Gua soalnya sering ngikutin apa Copa del Clasico. Rey leg 1 mungkin. Copa del Ini Rey kita leg bicara 1. sejak siapa nih mas gua yang yang menggunakan itu? Xavi, era Xavi aja. Oh, era Xavi aja. Yang terdekat. Dia caranya malah dia Makanya era Barcelona sekarang kita sedikit agak miring ke Barcelona. Malah yang justru kayak man of the match, main bagus tuh selalu back-backnya atau full-backnya. Araujo karena bisa ngantongin Vini, ngantongin Rodri. Nah ini mungkin yang bisa dilakukan atau dicontoh oleh tim-tim yang mungkin akan lawan. jadi boring dong. Iya, harusnya gitu karena kelemahan tim yang counter itu adalah kita defend juga. Jadi apa yang mau di counter? Jadi ada bingung ngebongkarnya gimana. Tapi ini kan Bang Bes menganalogikan yang leg 1 Copa del Rey, Barcelona menang 1-0 ya. Tapi kalau kita lihat leg kedua, Barcelona juga ngelakuin cara eksekusi yang sama kayak leg Apa, 1 bertahan? tuh. Bertahan juga. Araujo ditaruh di kanan, samain kayak Jelek. leg per 1.
Tapi alhasil di leg kedua pun nggak berjalan dengan lancar. Justru Vinicius sama si Benzema-nya bisa dikantongin, pemain-pemain lain justru yang keluar dan bisa turn up ngelakuin itu. Dan gue bilang, ini Madrid masih menjadi tantangan tersulit karena ya kita nggak tahu kapan mereka bakal kalah. Dan kalau gue bilang kenapa mereka selalu manjur di UCL, mereka selalu punya 3 komposisi ini nih. Yaitu soal luck, mental, dan juga kualitas. Dan kalau gue bilang kalau kenapa tim-tim macam City dan PSG nggak bisa juara UCL, si luck atau mentalnya luck dan ininya mental yang bermasalah. Kalau kualitas nggak perlu kita raguin. Tapi kalau Real Madrid punya 3 komposisi ini secara dalam satu tim ini dan juga para pemainnya udah tahu gimana cara menangin di UCL. Bahkan ini UCL ke 9 dari 11 musim terakhir di semifinal. Jadi gue bilang ini tim yang sangat. Tapi menurut gua kalau City lolos, City lah yang akan men-stop. City akan maybe this season. Real Madrid gimana menurut lo? Karena City akan menghadapi dengan keunggulan 3 gol. 3 gol. Kalau misalnya City yang lawan Real Madrid adalah yang mereka harus pikirkan adalah gimana mengantisipasi kekuatan terbaiknya Madrid, yaitu adalah yang tridente yang ada di depan itu, Rodrigo, Vini sama Benzema. Otomatis Benzema mungkin nggak akan bisa bawa bola dari tengah sampai ke depan. Dan menurut gua jadi fokusnya City ya harus di sayap-sayapnya. Dan kebetulan kelemahan City ini adalah di area fullback. Karena Kyle Walker udah nggak sejago itu, terus mereka baru kehilangan seorang Joao Cancelo yang mereka nggak ganti musim ini. Mereka justru melakukan yang dinamakan dengan inverted fullback, di mana fullback jadi gelandang dan akhirnya mereka yang mengcover posisi kalau misalnya diserang sama sayap. Tapi ini yang menurut gue bakal jadi hujan gol. Tapi apa lolos ini? Itu dulu yang mau bahas. Lolos karena Munchennya jangan lu remehin lu. Tapi kondisinya nggak ideal. Justru kan gue tadinya mengharapkan dengan kehadiran Tuchel dia bisa ngasih inilah petuah dia bersama Chelsea kan, dia punya master plan bagus kalau di babak knockouts. Tapi nyatanya catatan Champions League banyak yang beginian bisa kesusul loh. Bisa. Waktu zaman waktu zaman menghitung selisih gol tandang kandang lagi. Apalagi sekarang yang penting lu skornya sama, lu akan dianggap sama aja. Ini karena 2 leg jadi 2 game berbeda gitu kalau ibaratnya kalau nggak ada away goals. Tapi kalau kita lihat City ini kan musim ini gue bilang ngeri banget kualitasnya. Musim-musim sebelumnya sih sama aja bagus ya, tapi musim ini City ada Haaland dan tapi kalau lihat semifinal champion, dia kan semifinal pernah gagal yang ada dramatis. Sih, Terus final begini apes mulu, Jam. City-nya ya. City-nya apes mulu karena dia nggak punya mentalitas untuk kill the game. Ya sekarang apa udah ada? Sekarang ada Haaland ini yang gue perhatiin ya. Dia punya kualitas untuk kill the game. Bahkan kalau gue bilang tipe-tipe game kayak musim lalu tuh City lawan Madrid yang mereka kedodoran di akhir. Kalau ada Haaland di situasi tim City saat itu, City yang ada di final gue bilang. Kalau di musim lalu lawan Liverpool. Tapi kalau di musim ini gue lihat mereka punya kualitas untuk kill the game dari leg 1 bahkan. Munchen superior itu bisa diakalin sama cara mainnya City. Gue bilang mereka justru musim ini jadi salah satu kandidat juara juga lah. Jadi ini sama dengan memprediksi Chelsea lawan Madrid tadi malam menurut lo, Bes? Game ini hanyalah akan mengafirmasi bagaimana ya City lolos dah gitu. Agak sedikit berbeda bang, karena lebih sial di sisi Bayernnya kalau gue lihat. Sama-sama memang ganti pelatih, sama-sama dapat pelatih yangnya dari Chelsea. Tapi Pep pernah di sana. Pernah di sana. Nah yang bikin beda sekarang adalah si Bayern Munchen dia nggak punya banyak pilihan di lini depan. 4 pertandingan terakhir mereka cuma golin 2 atau 3. Macet juga. 2 atau 3 ini golnya dari set piece atau dari tendangan luar kotak penalti yang dilakukan oleh Munchen. Yang dilakukan oleh center back Matthias de Ligt sama gelandangnya. Strikernya nggak ada yang golin, nggak produktif. Mereka kehilangan seorang Lewandowski, mereka nggak ngeganti. Mereka mestinya fight musim lalu sama City buat ngedapatin seorang Erling Haaland, Pak. Mereka kehilangan nomor 9-nya, malah mereka berharapnya dengan Erik Choupo-Moting. Oke, Erik Choupo-Moting nomor 9 memang bagus. Ya, tapi ya standar. Tapi diharapinnya Mane juga. Mane datangin dengan dimainin di posisi sentral, tapi nyatanya Mane nggak bisa jawab. Kalau gue nggak setuju Mane didatangkan itu sama pelatih. Karena justru Mane tuh jarang main, terus kayaknya konsepnya nggak paham gitu loh. Tanya aja sama fans Liverpool yang udah bertahun-tahun sama Mane. Mainnya di formasi berapa? 4-3-3 kan? Sedangkan ini formasinya 4-2-3-1, terus sekarang mau coba lu tuh percaya proses, tapi lu tuh orang langsung dihakimi pada saat dia main baru segini lama. Ini kebalikan gitu loh, apa yang lu sampaikan dengan apa yang jadi filosofi hashtag lu. Yes, percaya proses itu apa? Itu bang, kalau kita jalanin, ini kan, kayaknya nggak dijalanin sama. Manenya mau aja, tapi kan masalahnya. lihat sekarang. Pelatihnya udah ganti segala macam. Makanya nggak dijalanin kan dengan baik sama Mane, buktinya sampai berantem sama si Sane. Iya kan? Loh, ini juga inilah kadang-kadang ini orang pasti tuh, bukan kadang tuh berantem abis itu malah membuat sesuatu yang lebih akur, Nggak selamanya berantem tuh jadi sesuatu yang jelek. Tapi ini gue yakin karena berantem ini dua-duanya mungkin
nggak mungkin main barengan di awal, pasti salah satu bakal main dan feeling gue Sané bakal main pertama. Dan kalau yang lihat dari kondisi dua keributan ini kan yang emang disalahkan dan dapat hukuman yang berat sih Sadio Mane-nya, dapat hukuman nggak ikut latihan, nggak ikut bertanding juga. Jadi gue bilang nggak ada, bahkan beberapa media di luar mengatakan nggak ada harapan lagi buat Mane di musim depan. Tapi kenapa gue bilang bener kondisi City lebih Munchen lebih nggak ideal? Karena kan mereka niatnya ingin mengamankan treble bersama Tuchel, dengan mendatangkan Tuchel. Tapi alih-alih mengamankan treble dalam waktu kurun 1 bulan ini, justru cuma harapan mereka udah berkurang, bukan cuma treble lagi. DFB Pokal udah tersingkir, Liga juga masih berjuang susah payah, dan juga menghadapi City dengan defisit 3 gol. Jadi gue bilang ini yang tadinya mereka udah punya master plan untuk ngamanin treble, justru jadi petaka buat Munchen musim ini, dan juga para pemain kelihatannya juga, ya mungkin gue nggak tahu ada faktor apa bersama Tuchel, jadi justru makin nggak kelihatan mainnya. Pemain-pemain yang tadinya sosok senior macam Müller, pemain-pemain lain macam yang punya kualitas lebih dalam tim itu justru nggak kelihatan. Mungkin ada faktor Tuchel ini emang dikenal sebagai unsur Dortmund yang masih terlalu kuat, ya who knows juga. Adakah catatan, karena gue belum sempat research yang membuat City kebobolan 3 gol? Yang kemudian bisa disusul? Kalau sejauh ini sih belum pernah ya City, karena belum pernah juga dalam kondisi mereka unggul 3 gol ini mereka kedodoran 3 gol itu kekejar. Tapi City punya reputasi istilahnya ini ya, menyia-nyiakan momentum yang mereka punya gitu, karena mereka musim lalu contoh paling bagus adalah mereka udah punya keunggulan defisit 2 gol dari Madrid, tapi justru sirna ketika justru pas masuk injury time di menit 90 ke atas baru kedodoran. Dan kalau kita lihat City juga tersingkirnya di UCL itu kan selalu sama tim yang sebenarnya kualitasnya di bawah dia, selalu yang sebenarnya bisa mereka atasin gitu. Tapi gue menarik melihat situasi mereka. Waktu itu lawan Spurs saja kan apes Spurs ya, lawan Spurs dan bantuan oleh VAR juga ya musim itu, tapi bener apes juga. Nah, tapi ini setuju nggak lo Jal sama Bes nanti ini? Ya kita lebih fokus ke Bayern dulu deh, karena mereka kan defisit 3 gol nih. Ini sih ya gue lihat biasa-biasa aja ya, gimana dia bisa nyusul 3 gol ini? Ya ini formasi standar Bayern Munchen 4-2-3-1 pakai nomor 10. Bahkan sekarang kita udah hampir jarang banget lihat seorang Müller main lagi karena ada Musiala, the next big lagi juga udah toko. Tua, big veteran. man, dan kita lihat sekarang ya menurut gua mungkin paling maksimal Bayern Munchen nahan aja paling. Mereka golin terus tapi si City-nya golin juga. Atau mungkin kalau gue bilang mereka bisa nggak malu-maluin aja udah bagus. Menang tapi nggak lolos, karena itu lebih mungkin. Wah, karena kalau itu terlalu lebih sakit tinggi juga sih sebenarnya. ekspektasinya. Tapi kalau City-nya Tapi sah-sah aja dong, menang tapi nggak lolos kan tetap aja kayak dia kan main di kandang, Bes. 1-0 mungkin menangnya tapi Tapi nggak lolos lawan juga. City, Pak. Nggak segitunya juga City, Bes. Ini main di Jerman kan? Dia Ya manajer. Iya, lu. Allianz Arena. Gua percaya Bayern Munchen bisa cetak gol nanti malam di. Tapi City Tapi nggak golin menang. juga. Tapi City golin juga. Nah, ketika mereka City ngerespon, Bayern bisa ngerespon lagi nggak? Kalau zaman dulu, ibaratnya Haalandnya Dortmund, Yap. Dortmund golin, dibalas sama Haaland, dibalas lagi, golin lagi, dibalas lagi, sampai dua-duanya hat-trick. Nah, ini sekarang menurut gua nggak ada orang itu yang di Bayern Munchen. Tapi kalau gue bilang kenapa City kayaknya bakal main aman aja di sini, karena kita tahu City mau rotasi pun kualitas mereka nggak turun-turun banget. Mereka tetap jadi tim yang kuat, dan terlebih faktor dalam sepekan ke depan kan mereka akan menghadapi penentuan lawan Arsenal. Oke. Penentuan trofi Premier League juga itu bahkan arahnya ke sana. Jadi gue bilang ini mereka udah pinter banget, mereka berusaha kill the game di leg 1, mereka tinggal mengamankan situasi di leg kedua, karena gue yakin mereka punya kualitas untuk mempertahankan keunggulan dan mereka bisa fokus di Premier League. Golin nggak Haaland? Gue bilang sih golin. Golin nggak? Golin kayaknya, kalau ada penalti dia yang Dia nendang. kalau lawan Munchen selalu punya rekor bagus karena juga. dia dia. Dortmund ya? Iya, Dortmund. di Dortmundnya. Nah, gua menutup untuk partai yang kita mau saksikan nanti dini hari itu, kalau akhirnya City berhasil ngambil pimpinan klasemen dari Arsenal, dia berhasil jadi juara di Champions League. Sahkah akhirnya City akan menyusul Chelsea yang dibeli sama orang kaya yang dianggap nggak akan sustain, tapi akhirnya bener-bener sah setiap musim dijadikan sebagai tim besar. Sekarang Chelsea kan udah masuk ke situ. Lu ngomongin tentang kemungkinan juara, udah pasti ada Chelsea di situ. Ya. Waktu Abramovich belum datang nggak ada itu. Mourinho belum datang dibeli Abramovich belum ada. City udah membuktikan di Liga Inggris berulang kali, tapi mereka belum tetap dapat acknowledge. You can buy history segala macam, tapi sekarang dia udah lakukan itu sebenarnya. Kalau sampai 2 gelar ini dia dapat, Best dan Rizal, menurut lo akhirnya sah nggak City jadi tim besar yang udah masuk ke dalam tim tradisional? Ibarat kita investasi, Bang. City ini sebenarnya secara ekonomi udah break even. Karena dia udah mendapatkan gelar-gelar yang standar lah di Inggris.
EPL apa segala macam. Sekarang aja orang nyebutnya Manchester is blue, bukan red, ya kan? Terus mendatangkan Pep, salah satu pelatih paling top, gajinya pun nggak main-main, dan ini udah tahun ke-7-nya, Bang. Bahkan bukan cuma City aja yang harus kita bahas bahwa mereka udah pantas belum masuk dalam elit. Pep pun bahkan merasa kayaknya mungkin dia tuh nggak ngerasa dia salah satu pelatih elit karena udah nggak pernah juara Champions lagi. Selepas Dia dari pasti akan Barcelona. dapat label bahwa dia juara Champions karena ada Messi, Xavi dan Iniesta. Bayern Munchen pun gagal. Di City pun ini mungkin adalah kesempatan terbaik dia untuk bisa ke Liga Champions. Apalagi udah satu kaki lah mereka di semifinal. Tinggal gimana Madrid dan gimana lawan yang ada di seberang. Yang kalau dari final menurut gua udah nggak ada 60-40 tapi 50-50 mental yang main. Nah ini menurut gua sebagai seorang investor ini udah istilahnya udah break even, udah layak lah menurut gua City itu masuk salah satu jajaran dari klub-klub terbaik di Inggris. Gua sepakat kalau dia bisa akhirnya pecah telur juara Champions, dia sah jadi tim elit, dalam artian elit yang punya trofi European ya. European itu sangat-sangat jadi penentu juga. Tapi kalau gua konteksnya ini kan soal membangun tim dengan bantuan uang, suntikan uang ya. Gue bilang City ini justru salah satu tim paling pinter yang memanfaatkan kekuatan itu. Kenapa gue bilang paling pinter? Maksudnya Karena bukan cuma ngebakar duit. yes, nggak cuma ngebakar duit doang, tapi mereka punya plan yang jelas, eksekusinya juga bagus setiap untuk mengeluarkan investasi tersebut. Contoh gue paling bandingin adalah dengan Liverpool contohnya. Ya. Mungkin kalau Liverpool pelit ya, Liverpoolnya mungkin nggak keluar duit banyak, tapi dalam konteks pembangunan tim. Tapi kan butuh duit juga kan. Tapi kalau City gue lihat, mereka ini kan punya banyak pemain-pemain yang ibaratnya ikonik lah. Sergio Aguero, David Silva, Vincent Kompany. Tapi kalau yang beda dari City dan Liverpool adalah mereka nggak punya yang namanya rasanya sentimental terlalu besar gitu. Ya. Kalau dari Liverpool, mau pemain itu udah kontribusi yang nggak besar lagi, macam Henderson, James Milner. Tapi karena kita terlalu sayang, ya akhirnya stay aja terus. Tapi kalau City, sesayang-sayangnya mereka sama Kompany, dia nggak pakai sama baper. Silva. Iya, mereka dia siap untuk profesional aja. offload, ngebuang pemain itu dan juga siap. Jadi dia elit udah. Layak banget. Sudah elit. Bahkan udah istilah walaupun belum selevel sama Liverpool ya, kan Liverpool udah juara semua. Champions League. Tapi dia udah menuju ke sana karena dia udah punya akademi, bahkan mereka juga punya One of the best juga. icon player yang bukan kayak Aguero Company yang orang luar, tapi lokal pride-nya dia kan ada. Phil Foden, Pak. Foden. Ya. Phil Jadi Foden sah saja sekarang sah, investor mau Arab, mau Rusia, mau nanti Indonesia wajib. taruh di klub yang mungkin Betul. belum punya banyak sejarah, Yes, tapi yes. mereka yang membuat sejarah itu walaupun apapun harus dengan uang duluan. Ya, karena emang Ya. sekarang sepak bola udah nggak bisa dipisahkan dengan uang. Butuh uang Yes. buat ngebangun Suntikannya dari Ngomong-ngomong infrastruktur. investor, grup kita kan menginvestasikan juga di Tranmere Rovers. Oh, iya, Di Liga 2 atau kasta keempat. Sayang Inggris. Dan kita doakan saja lama-lama bisa naik juga. Amin. Dan yang luar biasa nanti di Prenton Park di Tranmere Rovers akan melaksanakan sholat Id. Oh. Pertama kalinya Ngadain ya. untuk warga muslim di area sekitar lokasi di sana. Jadi Mantap. luar biasa sekali Tranmere Rovers di mana kita juga grup kita mensupport investasi di sana. Mudah-mudahan apa yang kita tadi bahas, kita bukan yang jor-joran begitu tentunya, tapi mungkin bisa kayak zaman Leicester. Ya. Pelan-pelan naik dan sampai juga akhirnya ke top of the league. Gua sampai nggak kepikiran kalau DPI reguler ini 45 menit. Oh. Kita bicara sudah 53 menit, jadi kita akan menutup dengan Inter Milan yang menghadapi Benfica. Karena yang ngasih direction ini adalah penggemar AC Milan, jadi dia bilang cukup skor aja. Cukup skor. Ya, tapi kalau mau sampaikan sedikit tentang apa prediksi lu boleh. Dikit aja lah. Mungkin gua nggak bilang ini nggak akan beda dari leg pertama Inter lawan Porto. Dia juga akan ngelihat ini pertandingan yang seharusnya bisa mereka menangin dengan modal 2-0 lebih bagus lagi. Kan waktu itu cuma 1-0, sekarang 2-0. Jadi gue bilang justru akan jadi match yang mereka bisa ngelihat ini gimana caranya, mau main bagus, main jelek, yang penting bisa lolos. Itu jadi intinya bagi Inter. Dan gue bilang sih kalau skor seri aja udah cukup mereka. 1-1 mungkin 1-1 atau 0-0. Yes, mereka menang Kalah pun 2 masih atau bisa 1 sih? lolos 2-0. 2 kan? 2-0. Heeh. Kalau kemarin ada yang bilang boring match, calon boring match Napoli, Milan. Ternyata seru-seru Yang juga. ini, yang Yang ini boring. justru yang boring karena Inter Milan walaupun dia main di kandang, gue yakin dia pasti akan mencari result, mencari hasil. Dan juga ini kita udah bahas di awal tadi Bang, Inter sama Milan di Liga jelek banget. Mereka kemungkinan nggak lolos Liga Champion kalau harus pilih antara salah satu. Jadi ini adalah kemungkinan terbesar mereka untuk lolos Liga Champions adalah lewat jalur juara Liga Champion UCL. Seberat itu. Jadi- Juara berat lah. Nah itu makanya Tapi maksain. membosankannya ini menurut lu Justru di sini. Benfica akan ada menang tapi nggak lolos atau Kalau menurut gua ya seri lah, satu sama. Rizal? 1 sama. 1-1 0-0 ya? atau 1-1. Oke, kalau begitu kita lihat saja nanti bagaimana dua pertandingan akan kita saksikan di
ya yang nayangin ya pertandingan antara Bayern Munchen menghadapi Manchester City di mana Munchen tertinggal 3 gol dan juga Benfica main di kandang Di Inter San sekarang. Siro, malah di Pak. San Siro. San Siro. Itu pun udah unggul 2-0 2-0 Inter. agregatnya. Jadi nanti kita lihat juga siapa yang akhirnya menjadi semifinalis di Champions League setelah Real Madrid dan juga siapa kemarin sampai lupa tadi kita ngomong panjang. Milan. Dan juga AC Milan Milan. yang sudah membuktikan DNA-nya. Dan buat semua jebret tim ataupun juga ada relasi-relasi yang lain yang ingin naruh iklan dengan Yang itu tuh orang di itu. sebelahnya base tadi ada mukanya Abrar. Kalian bisa dapatkan dengan harga spesial dengan menghubungi +62 87 888 441167. Tampilannya seperti ini. Nanti kalian bisa lihat kalau dari tadi base ngomong tuh di sebelahnya ada layar. Itu bisa kita taruh brand kalian di sana. Atau juga kita punya program yang namanya Sama-sama Bantu atau SSB. Kalian juga bisa hubungi Mulyawan di +62 87 888 441167 ya. Jangan lupa besok kita di malam takbiran kalau memang nanti pemerintah sudah menetapkan tanggal 21 misalnya adalah hari lebaran pertama, kita tetap akan berjumpa di DPI spesial malam takbiran. Tapi nggak ada acara spesialnya kok karena nanti semuanya harus siap-siap untuk bermalam takbiran ya. Bes, terima kasih. Siap. Rizal, Makasih juga, Bang. Rizal Palevi. Terima kasih. Besok kita akan ada Mas Aryo juga dan nanti teman-teman yang lain nanti kita akan informasikan lagi. Sampai ketemu lagi di DPI berikutnya. Jebret.